Nama ibu kota baru diumumkan oleh pemerintah dengan nama Nusantara. Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa menyebut ada 80 usulan nama ibu kota sebelum akhirnya terpilih nama Nusantara. Nama ibu kota baru dengan nama Nusantara ini disebut telah disepakati oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut telah diumumkan saat rapat bersama Panja RUU Ibu Kota Negara atau IKN pada Senin 17 Januari 2022 kemarin. Suharso juga menjelaskan alasan terpilihnya nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara atau IKN. Dipilihnya nama Nusantara karena menggambarkan Republik Indonesia. Hal tersebut dijelaskan lantaran nama tersebut sudah dikenal sejak zaman dahulu dan ikonik secara internasional. Selain itu, nama Nusantara mudah menggambarkan Republik Indonesia. Letak geografis. Lokasi ibu kota negara yang baru nantinya berada di Pulau Kalimantan atau Borneo, di mana di pulau ini ada dua negara ASEAN yang lain, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Lokasi tepatnya berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di wilayah Kutai Kartanegara. Di Kukar, lahan untuk ibu kota baru berada di Kecamatan Samboja, sedangkan di Penajam Pasir Utara, lahan untuk ibu kota baru terletak di Kecamatan Sepaku. Ibu kota baru itu didesain untuk menampung 1,5 juta penduduk yang berada di atas lahan seluas 40.000 hektar. Bentuk pemerintahan. IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara akan menjadi satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya jadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur oleh undang-undang. Rencana pemindahan sejak zaman Belanda. Pemerintahan Jokowi telah membahas pemindahan ibu kota ini sejak 2017 silam. Namun, jika ditarik ke belakang, posisi Jakarta sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan memang tidak pernah sepi dari pro dan kontra. Salah satu wacana paling awal terkait pemindahan ibu kota dari Batavia atau nama lain dari Jakarta ke daerah lain muncul pada era Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada tahun 1762 hingga 1818. Pada masanya, Daendels ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Surabaya. Mengutip Historia, sejarawan Universitas Indonesia, Ahmad Sunjayadi mengatakan dua faktor yang membuat Daendels ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Surabaya. Pertama, alasan kesehatan karena di Batavia banyak sekali sumber penyakit. Kedua, alasan pertahanan. Di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan, namun rencana itu gagal di tengah jalan. Selanjutnya, di era kemerdekaan pada 1947, pemerintah membentuk Panitia Agung yang bertugas menyelidiki dan merencanakan penempatan ibu kota negara. Presiden Soekarno termasuk salah satu anggota Panitia Agung. Dari Panitia Agung inilah muncul sejumlah wacana daerah selain Jakarta yang ditimbang layak menjadi ibu kota negara, antara lain Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta, hingga Kabupaten Temanggung dan Magelang. Hingga pada tahun 1950-an, nama Palangkaraya di Kalimantan Tengah mencuat sebagai ibu kota alternatif. Adalah Soekarno yang menggagas mimpi Palangkaraya sebagai ibu kota negara. Selanjutnya, pada era Soeharto sempat muncul gagasan menjadikan daerah Jonggol Bogor sebagai ibu kota negara. Lalu, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melangkah lebih maju dengan membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengkaji pemindahan ibu kota. Namun, selama 2 periode pemerintahannya, hasil kajian tidak pernah diungkap menyeluruh ke publik. Rencana pemindahan ibu kota di era SBY pun tidak jelas muaranya. Hingga akhirnya eksekusi pemindahan ibu kota negara terjadi di era pemerintahan Jokowi saat ini. Anggaran pembiayaan.
pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan banyak segi kehidupan tak menghalangi rencana ini. Rancangan Undang-Undang IKN sudah selesai dibahas di Panitia Khusus DPR pada Selasa 18 Januari 2022 dini hari dan dibawa ke sidang paripurna pada siang harinya. Salah satu poin yang menarik adalah pendanaan atau pembiayaan IKN, baik dari segi persiapan, pembangunan, pemindahan IKN, maupun kelak penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN. Berapakah alokasi pendanaan ibu kota baru yang oleh pemerintah hendak dinamai Nusantara ini? Dan kira-kira dari mana saja sumber dananya? Pemerintah memiliki situs khusus untuk rencana ibu kota baru ini, yaitu ikn.co.id. Seperti yang terlihat pada situs IKN, pembiayaan membutuhkan dana senilai 375,7 triliun. Rinciannya 252,5 triliun atau setara 54,2% bersumber dari APBN, serta 123,2 triliun atau setara 26,4% berasal dari investasi swasta, BUMN, dan BUMD. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyebutkan pula bahwa IKN diperkirakan membutuhkan alokasi dana sebesar 35 miliar US dollar. Oke Sobat Agramedia, itu tadi 5 fakta mengenai IKN atau Ibu Kota Negara Baru Republik Indonesia yang tampaknya akan segera terrealisasi. Semoga proses pemindahan ibu kota ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Dan yang paling penting, dengan berpindahnya ibu kota negara Indonesia, ke depannya bisa semakin maju dan makmur. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Share video ini jika bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu update dengan video terbaru dari Agramedia. Akhir kata, thank you for watching and see you on the next video. Bye!